Wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada materi yang hari yang ketiga ya. Semoga di hari yang ketiga ini Mbak Iva sudah ditahu sedikit-sedikit terkait dengan tugas seorang asisten perawat yang kita persiapkan. Adalah kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan doa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Titin, nanti kalau Iya, udah Pak. selesai di end aja. Ini Mbak Titin tak jadiin co-host ya. Oh, enggak, Pak. Siap. Nah, biar Maaf, tadi malam langsung tak keluarkan soalnya operan nah, jaga, Pak. nggak apa-apa, biar recordingnya eh, bisa bisa langsung putus gitu loh, nggak usah motong. Oh, iya. Iya, Pak. Siap. Selanjutnya saya serahkan waktu ke Mbak Titin, monggo silakan. Oh, ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Untuk yang ke materi kemarin, nanti saya ulangnya ketika semua materi udah selesai aja ya. Kita ke materi selanjutnya aja ya. Iya, boleh. Kelihatan nggak materi saya? Kelihatan, Bu. Etika. Kelihatan ya? Ya. Malam ini kita akan membahas materi tentang etika keperawatan, di mana seorang perawat itu harus mempunyai kode etik dan juga etika dalam melayani pasien tersebut. Mbak Titin, Ini, mohon maaf, bisa ya? di preview aja Mbak. Nggak kurang jelas ininya tulisannya. Oh ya, sebentar ya Pak. Slide-nya di preview aja. Sampingnya lagi. Ini, Gambar jelas itu. iya. Bentar. Jadi kok tapi ya. Gambar jelas Mbak. Sampingnya ke kanan lagi. Nah, Ini kanan kan lagi. Pak, Satu lagi. Nah, itu diklik. bentar Pak. Nah, ya. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Oh ya. Jadi ini kita malam ini membahas etika keperawatan ya. Leres Ya. nih Pak ya jadwalnya. Yang pertama untuk definisi keperawatan sendiri itu adalah merupakan salah satu profesi yang bergerak pada bidang kesejahteraan manusia, yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsi sehari-hari. Sedangkan etika keperawatan itu adalah suatu peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perlakuan seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab. Jadi di keperawatan itu tuh ada norma-norma tersendiri yang memang kita harus paham tujuannya itu adalah untuk membantu suatu seseorang yang sehat maupun yang sakit untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan di sehariannya. Etika tersebut biasanya contohnya cara kita berbicara dengan pasien. Itu biasanya kita berbeda dengan kita berbicara dengan orang tua, dengan teman, eh, dengan saudara kayak gitu. Itu nanti kita akan berbeda. Jadi kalau yang paling penting itu adalah attitude-nya bagus kalau di depan pasien karena kita itu memberikan pelayanan di mana kita harus mengutamakan dan memprioritaskan kenyamanan pasien tersebut. Selanjutnya
Etika itu biasanya mengatur hubungan antara perawat dan pasien. Terus profesi keperawatan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat. Jadi kan kita itu bekerja di bidang jasa, di mana kita melayani. Melayani itu berarti kita harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien. Yang paling penting adalah cara komunikasi, karena apa? Kita sebagai tenaga medis itu harus bisa memberikan edukasi kepada pasien. Jadi etika itu adalah pintu untuk kita bisa memberikan edukasi ke pasien, memberikan penerangan tentang penyakitnya apa, pengobatannya apa. Jadi etika kita terhadap pasien itu adalah kunci kita untuk bisa berhubungan dengan pasien dalam hal menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi pasien. Gitu. Terus selanjutnya untuk etika keperawatan itu adalah norma-norma dianut perawat dalam bertingkah laku dengan maupun pasien, keluarga, kolega, tenaga kesehatan lainnya di suatu pelayanan keperawatan yang bersifat profesional. Perilaku etik akan dibentuk oleh nilai-nilai dari pasien, perawat, dan interaksi sosial dalam lingkungan. Jadi gini, di dalam kita melayani pasien itu kita nggak mungkin cuma profesi perawat aja gitu, nggak mungkin. Pasti kita akan berinteraksi dengan dokter, dengan laboratorium, dengan apoteker, dengan kasir, dengan rekam medis. Pokoknya di lingkup rumah sakit itu kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan terhadap pasien itu cuma sendiri. Jadi kita punya etika, aturan dalam menyampaikan, cara berbicara, cara meminta tolong terhadap sesama profesi maupun terhadap keluarga dan juga pasien tersebut. Sedangkan kode etik keperawatan itu merupakan suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan praktek keperawatan baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, diri sendiri, dan tim keperawatan. Jadi kita tuh punya tim. Di suatu rumah sakit itu pasti punya tim, di mana seluruh tim itu harus bisa mempunyai hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu harus dibentuk dari diri kita sendiri. Sebelum kita ke pasien, ke keluarga, itu kita harus membentuk diri kita sendiri supaya kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan cara berkomunikasi yang baik terhadap sesama tenaga kesehatan di suatu instansi. Terus fungsi dari kode etik tersebut memberikan dasar dalam mengatur hubungan antara perawat, pasien, tenaga kesehatan lain, masyarakat, dan profesi keperawatan, memberikan dasar dalam menilai tindakan keperawatan, dan juga membantu masyarakat untuk mengetahui pedoman dalam pelaksanaan praktek keperawatan. Yang terakhir itu menjadi dasar dalam membuat kurikulum pendidikan keperawatan. Jadi kode etik itu bisa digunakan dengan adanya aturan. Jadi di setiap instansi itu pasti punya aturan. Di setiap profesi itu ada aturannya. Jadi misalnya wewenangnya itu apa? Kita sebagai perawat wewenangnya di bagian perawat, dokter sebagai dokter wewenangnya di bagian dokter, tapi itu berkesinambungan. Jadi kita tetap harus menjaga hubungan yang baik antar sesama tenaga kesehatan. Setelah kita sudah bisa menjaga hubungan yang baik antar tenaga kesehatan, baru kita ke keluarga pasien, baru kita ke pasiennya. Terus memberikan penilaian tindakan keperawatan itu bisa dengan kita sebelum melakukan tindakan itu kita menjelaskan ke pasien, kita memperkenalkan diri, kita memberitahu misalnya memberikan obat, obatnya apa, fungsinya untuk apa,
terus efek samping dari obat tersebut apa, dengan cara penyampaian yang baik. Terus membantu masyarakat untuk mengetahui pedoman dalam melaksanakan praktek keperawatan. Itu kita kayak seperti memberikan pedoman. Jadi kita itu setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa membuat pasien itu percaya kepada kita bahwa tindakan yang kita lakukan itu adalah untuk kesembuhan pasien. Jadi membangun nilai-nilai kepercayaan antara tenaga medis dan juga terhadap pasien. Menjadi dasar kurikulum. Kurikulum pendidikan itu juga menggunakan kode etik karena setiap profesi itu mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, dilema etik itu biasanya merupakan suatu masalah yang sulit di mana tidak ada alternatif yang bisa memuaskan atau situasi. Ini tuh biasanya kita itu dihadapkan dengan kasus-kasus yang membuat kita itu bingung. Ini misal contoh, ada pasien yang harus kita operasi, tapi nanti efeknya misalnya pasiennya itu sedang hamil. Ketika pasien hamil, itu nanti kita misal pasien hamil tapi ada usus buntu. Nah, itu kita harus menangani yang mana dulu. Kalau kita menangani yang usus buntu dulu, efeknya ke janinnya apa gitu. Nanti kita harus jelaskan kayak gitu. Dan misalnya ada 2 macam penyakit kayak gitu, kita harus anamnesa dulu, kita kaji dulu, kita bandingkan resiko yang lebih besar mana. Nanti itu baru kita bisa memecahkan setelah kita kumpulkan semua data-data dulu. Dan juga kita kumpulkan penanganan yang lebih baik itu bisa diputuskan setelah kita benar-benar melakukan pemeriksaan itu nggak cuma sekali 2 kali. Tuh. Nah, ketika kita punya dilema dalam suatu kasus keperawatan dalam penanganan penyakit, nah itu adalah hal yang terberat yang harus kita pelajari, di mana kita harus memberikan edukasi ke pasien, cara menyampaikannya itu yang seperti apa. Karena biasanya itu ada pasien-pasien tertentu yang tidak bisa menerima situasi ini. Berarti misalnya contoh hamil yang dia harus diselamatkan adalah ibu atau anak, harus milih salah satu kayak gitu. Contoh yang paling sering kayak gitu. Itu biasanya nanti keluarganya butuh edukasi yang lebih. Nah, itulah fungsinya kita harus belajar tentang etika keperawatan. Jadi nanti kita bisa mengerti cara penyampaian dan juga tidak boleh terbawa akan situasi. Itu. Terus selanjutnya, kalau untuk kerangka biasanya ini enggak. Prinsip-prinsipnya itu biasanya autonomi. Autonomi itu biasanya kemampuan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri. Seperti yang udah tadi saya jelaskan, semua itu harus berawal dari diri sendiri dulu. Kita harus banyak belajar tentang bagaimana kita bisa disiplin dengan suatu aturan instansi maupun profesi kita. Karena profesi kita kan di bidang pelayanan yang dimana itu harus dari pemikiran dan juga kepribadian kita sendiri. Terus selanjutnya, beneficiency itu prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan pasien atau menimbulkan bahaya bagi pasien. Jadi kita harus tanamkan ke diri kita sendiri. Setiap kita bekerja, kita itu harus teliti, harus cross check ulang semuanya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan pasien maupun yang membahayakan untuk pasien. Itu juga biasanya dari kepribadian sendiri, di mana kita bisa memahami atau tidak, bisa menyelesaikan suatu kasus masalah atau tidak, dan juga bisa menangani setiap mencegah dan juga menangani setiap tindakan yang sudah kita lakukan terhadap pasien kita gitu. Terus kalau untuk ini biasanya tetap sama, adanya moral kita, kepribadian kita kan dibentuk dari kecil ya. Jadi kayak rasa simpati ke pasien itu, rasa tanggung jawab, kayak gitu. Jadi karena kalau di pelayanan
itu biasanya yang paling utama adalah kepribadian. Jadi ke bawah setiap kepribadian. Kalau seseorang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, mempunyai prinsip-prinsip hidup yang memang bertanggung jawab, mengutamakan pasien, kita bekerja itu tujuannya untuk apa, pekerjaan kita itu apa, profesi kita itu apa. Kalau sudah tahu tentang itu semua, insya Allah biasanya akan berjalan dengan baik. Intinya itu adalah tanggung jawab dengan pekerjaan. Terus biasanya prinsip fidelity itu dibutuhkan untuk individu yang misalnya untuk janji untuk merahasiakan suatu pemeriksaan, misalnya pasien terdiagnosa kanker serviks. Nah, pasiennya ini tidak ingin suaminya mengetahui bahwa dirinya itu sakit tersebut. Jadi misalnya nanti ada suaminya mengantar kontrol maupun pemeriksaan, kita tidak boleh memberitahu bahwa memang penyakitnya istrinya terhadap suaminya, itu juga tidak boleh. Jadi kita harus bisa menyimpan rahasia pasien. Terus untuk aturan dalam kerahasiaan itu pun ada aturannya, yaitu segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Jadi yang seperti kemarin kayak direkam medis, sebenarnya yang boleh melihat dokumen dan catatan itu biasanya cuma pasien dan penanggung jawab. Terus tentang diskusi tentang klien di luar area pelayanan. Jadi kayak kita memberikan konsultasi di luar rumah sakit, di luar jam jam konsultasi, itu sebenarnya juga tidak boleh dihindari. Itu harus dihindari karena itu nanti akan menimbulkan penyalahgunaan kode etik kita. Tidak merugikan atau menimbulkan pasien. Jadi kita tetap setiap tindakan itu harus cross check semuanya dari misal obat itu dari benar obat, identitas pasien, terus dosis obat yang kita kasih ke pasien itu nanti efek sampingnya itu bisa membahayakan atau tidak dengan diagnosa yang sudah kita terima, itu nanti biasanya kita harus tetap cross check ulang biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh. Terus kalau ini kemarin sudah ya untuk apa kode etiknya itu biasanya kalau untuk perawat dan klien itu, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan itu biasanya harus mau menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien. Karena kalau kita bekerja itu kan kita menemukan eh, berbagai macam karakter manusia. Kadang itu ada yang membuat kita sampai marah, sampai jengkel gitu. Walaupun kita marah, walaupun kita jengkel itu tidak boleh diperlihatkan di depan pasien dan kita tidak boleh memberikan pelayanan eh, yang sama dengan apa yang kita terima dari pasien. Itu harus tanggung jawab terhadap pasien. Kalau untuk perawat terhadap masyarakat itu biasanya lebih ke eh, tenaga-tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contohnya itu adalah yang bekerja di di puskesmas, karena mereka itu biasanya melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakat-masyarakat kayak gitu. Itu malah yang lebih biasanya dituntut harus bisa mempunyai etika yang lebih daripada kita yang berada di rumah sakit, karena mereka akan langsung ke berbagai banyak orang. Kan kalau masyarakat itu biasanya nggak cuma satu dua orang, sedangkan kalau kita di rumah sakit kan fokus kita kan walaupun pasiennya banyak kan waktunya berbeda-beda, ruangannya berbeda-beda, jadinya kita masih bisa fokus ke satu orang gitu. Kalau ke masyarakat biasanya langsung ke banyak orang, jadi memang harus lebih biasanya. Kalau untuk
sesama teman sejawat kita harus saling menghargai, menghormati, dan juga kita harus bisa menjalani hubungan yang baik, komunikasi yang baik seperti itu. Ini untuk slide etika keperawatan itu sebenarnya yang pertama, yang inti itu adalah tentang aturan yang harus bisa kita pahami. Oh, bentar. Halo, Mbak? Iya. Sebentar. Sudah jelas belum? Tadi waktu di fungsi kode etik itu suaranya agak hilang. Oh, hilang ya? Sekarang jelas Iya. nggak? Sekarang jelas. Jelas ya. Di fungsi kode etik tadi. Oh ya, gini, tak buat ringkasan aja ya, tak jelasin secara ringkas. Soalnya kalau tak jelasin menurut teori itu biasanya belibet. Jadi kayak muter-muter gitu. Pada intinya itu etika keperawatan itu adalah eh, cara kita bertanggung jawab terhadap profesi yang sudah kita pegang dan kita jalani gitu. Contohnya itu adalah kita sebagai tenaga medis itu kan nggak mungkin kerja sendiri ya. Pasti kita butuh bantuan dari dokter, dari apoteker, dari medis. Itu kita harus gimana caranya kita bisa menjalin hubungan yang baik sesama tim kayak gitu. Terus yang kedua itu ke keluarga pasien. Kita juga harus bisa menjalin hubungan yang baik ke keluarga pasien, baik dari cara kita memberikan pelayanan, cara kita menjelaskan sesuatu yang ditanyakan oleh pasien dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pasien kayak gitu. Terus yang ketiga terhadap pasien. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang baik dan juga komunikasi yang baik. Terus mm, mengurangi dan mencegah resiko kita merugikan pasien ataupun membahayakan pasien. Kayak gitu. Yang paling inti itu etika keperawatan itu tentang norma-norma. Jadi tentang aturan-aturan di profesi kita kayak gitu. Karena kita kan kerjanya bukan dengan alat tapi dengan jasa. Tapi kalau jasa itu lebih ke memberikan pelayanan itu harus dibentuk dari kepribadian kita sendiri, keseharian kita itu. Jadi kita harus punya rasa simpati ke pasien, harus punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Tujuan kita bekerja itu bukan semata-mata tentang gaji, tapi karena semata-mata ingin membantu. Ada yang mau ditanya, Mbak? Iya. Halo? Halo, sebentar Bu. Suaranya hilang? Hilang. Halo, Suaranya hilang lagi? halo. Jelas, oh, Mbak, Suara jelas. saya suara saya sampai sana Suara nggak? sampai. Jelas, jelas, jelas. Iya, sampai Oh sini ya. kok. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini tuh sebenarnya etika keperawatan itu sedikit, tapi memang muter-muter gitu. Jadi Iya, masih ada. perlu pemahaman yang lebih kayak gitu pelan-pelan aja. Jadi kayak etika keperawatan itu sendiri itu tentang aturan yang ada di setiap instansi dan juga di setiap profesi kayak gitu. Terus kita sebagai perawat biasanya kita harus menerapkan itu dari diri kita sendiri. Kan misal kenapa tanya dulu, kenapa kemarin pengennya ngambilnya keperawatan, kenapa nggak yang lain? Karena ada peminatan gitu. Iya, tujuannya mau jadi perawat itu mau apa? Tujuannya ingin membantu orang lain. Nah, kan kalau tujuannya membantu berarti harus ada rasa simpatik dulu dari diri sendiri. Gitu. Iya. Terus kalau udah pengen membantu orang lain, jadi kita harus punya rasa
untuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan. Maaf Bu, suaranya hilang. Suara saya hilang? Iya, tapi ini udah ada lagi. Apa ini jaringan saya ya? Pak, suara saya hilang-hilang kah? Halo? Sekarang suara saya terdengar nggak? Suaranya sekarang terdengar. Jelas? Jelas, jelas, jelas. Ini saya ulang ya. Kalau etika keperawatan itu sendiri, itu tuh adalah cara kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, dan kita harus menjaga hubungan baik antar sejawat, antar keluarga pasien, dan juga ke pasiennya itu sendiri. Jelas sampai sini? Jelas. Terus caranya itu gimana? Ya caranya itu kita harus punya rasa simpatik ke pasien, ke orang lain dulu. Jadi harus dibangun dari diri kita sendiri. Terus nanti kalau kita sudah tujuannya kita memang untuk membantu, berarti kita nanti kalau udah tujuannya benar, biasanya nanti itu akan ke bawah sendiri. Jadi nanti kita harus bisa bersikap. Jadi menjaga etika karena kalau di pelayanan itu kan yang diutamakan adalah kayak keramahan, eh, cara kita berbicara itu kan yang jadi nilai plus kan, cara kita menangani pasien itu kan sebenarnya dari kepribadian. Yang penting itu adalah tiga poin tadi: bertanggung jawab terhadap pekerjaan, bisa menjalin hubungan baik sesama sejawat, bisa menjalin hubungan yang bisa mempunyai hubungan yang baik pada keluarga pasien dan juga pasien. Dan pertama pasiennya gitu ya. Iya, Kita itu semata bukan karena mencari gaji, tetapi ya tujuan utamanya apa dulu. Kalau tujuannya udah salah, biasanya nanti kalau cuma contoh ya, kebanyakan kalau tujuannya karena gaji, sekarang gaji perawat kan nggak banyak. Nanti ketika kamu, kok aku kuliahnya mahal-mahal, kok gajiku nggak imbang sih sama biaya kuliahku, ya udahlah aku kerja sesuka aku aja, orang gajiku kecil, kayak gitu loh contohnya. Tapi kalau tujuan kita untuk membantu orang, itu nanti eh, jadi niat itu akan membawa kita dalam bekerja. Jadi kalau kita niatnya udah bagus, insya Allah jalannya juga akan bagus. Tapi kalau niatnya karena semata-mata mau mencari gaji, ya itu tadi sudah saya jelaskan tadi kayak gitu. Jadi terus yang kedua itu karena di setiap instansi itu pasti ada senioritas, junioritas, itu pasti ada. Itu bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang kayak gitu tanpa harus mengganggu pelayanan kita ke pasien. Pokoknya tujuan utamanya kita bekerja adalah membantu menyembuhkan pasien, prioritas utama kita adalah pasien. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, makanya kita perlu menjalin hubungan yang baik terhadap rekan sejawat kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? itu tadi dari prinsip-prinsipnya sih Bu yang belum paham banget. Kalau Kayak prinsip itu sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri. Prinsipnya itu adalah poinnya itu sebenarnya sama. Itu tadi poinnya itu 4 tadi. Kalau prinsip itu ya itu tadi, kalau kita memang pasiennya ingin kita menjaga kerahasiaan pasien, ya berarti kita harus jadi prinsipnya itu sebenarnya secara garis besarnya adalah komitmen kamu dalam bekerja. Poinnya sebenarnya cuma 4 itu. Lebih ke etika itu kan lebih ke sifat, ke lebih sifat ke pribadi, gitu ya.
Iya, lebih ke cara bagaimana kita dalam bekerja, cara berinteraksi kita terhadap rekan sejawat, keluarga dan pasien. Karena kita itu berhubungannya itu langsung gitu dengan memberikan pelayanan. Pelayanan itu kita kan kalau diartikan pelayanan itu berarti kan kita harus memberikan yang baik gitu. Biar pasiennya Terbaik. juga nyaman. Kalau pasien udah nyaman itu pasti sembuhnya cepat. Coba kalau misal kan kita bekerja itu pasti menemukan karakter orang itu banyak banget. Pasti akan ada di mana suatu saat kita menemukan pasien yang udah kita edukasi tapi nggak lama-lama banget, nggak nyantol-nyantol, susah banget gitu diedukasi. Pasti kan kesel, tapi kan kita nggak boleh kesel di depan pasien. Berarti nanti itu kita tetap harus edukasi sampai pasien mengerti. Kita evaluasi kok sampai kalau nggak sampai mengerti dijelaskan 1 2 kali itu berarti ada yang salah. Entah yang salah dari kita maupun dari pihak yang jadi nanti kita evaluasi lagi, jadi ganti metodenya. Misal metode diskusinya diskusi kok tidak bisa, kita harus cari metode lain, mungkin menggunakan leaflet, menggunakan penjelasan yang dengan media kayak gitu. Iya. Yang mau ditanyakan lagi, sebenarnya kalau etika perawatan itu adalah materi yang paling simpel, tapi memang sulit dimengerti gitu. Iya, agak sulit. Karena tuh Iya, muter aja gitu loh. iya, memang cuma muter. Sebenarnya poinnya cuma 4 itu tadi. Kalau ketika keperawatan itu poinnya cuma 4 tadi. Jadi kan kayak berkesinambungan gitu loh. Kita kan nggak bisa kalau harus kerja sendiri. Mm-mm. Biasanya problem yang paling banyak ditemukan itu adalah cara komunikasi sesama tim. Itu yang biasanya bisa. Jadi kadang ada miskomunikasi. Contoh, ada pasien datang dengan keluhannya misal muntah 10 kali. Jadi nanti kita nanyanya ke pasiennya nih. Pasien bilangnya muntahnya 10 kali. Kita bilang ke dokternya, dok ini pasien datang dengan keluhan muntah 10 kali. Nah, nanti ketika dokternya nanya, nanyanya ke misal pasiennya tidur nih, kan nanyanya nggak mungkin ke pasien, ke keluarganya. Keluarganya bilangnya, enggak kok muntahnya cuma 5 kali. Gitu. Itu kan ada miskomunikasi kalau kita tidak bisa menjalin cross check ulang, kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik. Kayak gitu kan misalnya penangkapannya dokternya cuma 5 kali, sedangkan pasiennya bilang 10 kali, kan nanti misalnya itu harus pasiennya harusnya indikasi rawat inap, jadi nggak jadi rawat inap. Jadi nanti kita harus cross check ulang. Misal contoh dokternya bilang, itu tadi cuma 5 kali kok, nggak 10 kali. Nah, kita tanya ke dokternya, mohon maaf dokter, tadi dokter pengkajiannya dengan keluarga atau dengan pasien ya, gitu. Dengan bahasa yang baik tanpa menyinggung. Nanti kan dokternya kalau kayak gitu kita nanyanya baik-baik pasti akan jawab dengan baik juga. Dia bilang, oh iya tadi saya nanya dengan keluarganya. Oh mohon maaf dokter, untuk pasiennya tadi yang mengatakan bahwa muntah 10 kali dari pasien bukan dari keluarganya. Mohon maaf dokter, ini nanti saya cross check ulang ketika pasiennya sudah bangun kayak gitu contohnya. Iya, iya, iya. Paham? Insya Allah paham. Kayak gitu. Jadi intinya adalah 4 tadi, bisa menjalin kerja sama tim yang baik sesama rekan sejawat dan juga cara komunikasi kita Kasih ke dengan keluarga keluarga dan juga pasien dan terutama kepada pasien. ya. Terus yang paling sering lupa ya, nggak lupa, tapi mungkin memang tidak terbiasa dilakukan itu adalah kita itu kalau setiap memberi tindakan kita harus menjelaskan. Misal, Bu, mohon maaf, ini kita ukur tensi darahnya dulu ya. Hal sepele sih sebenarnya. Jadi nggak cuma, Bu, tensi dulu ya. Enggak. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik kayak, mohon maaf Ibu, mohon izinnya kita mau melakukan pengukuran tensi darah terlebih dahulu ya Ibu ya, gitu. Jadi misalnya kita melakukan
kita melakukan tindakan kayak gitu sama kita bilang cuma tensi dulu ya Bu, itu kan beda. Dari cara penyampaiannya, kata-katanya juga sudah gitu kan. Jadi kalau kita melakukan memberikan pelayanan yang baik, itu nanti penerimaan mereka juga akan baik. Kalau sudah semuanya terjalin baik, insya Allah nggak ada miskomunikasi. Soalnya ketika suatu pemeriksaan ada miskomunikasi, itu pasti akan menimbulkan kerugian pasien, bahkan menimbulkan bahaya untuk pasien. Sepele sebenarnya. Perkara komunikasi aja itu bisa fatal. Jadi sebenarnya poinnya di 4 itu tadi. Ada yang mau ditanya lagi? Insya Allah tidak. Berarti saya yang bertanya ya. Boleh. Contoh kasus nih. Ada pasien datang dengan G1P0A0. Pasien ini hamil 38 minggu plus 5 minggu. Pasien datang dengan keluhan kenceng-kenceng perutnya. Setelah kita cek, walaupun ini kasus bidan, tapi biasanya kalau GD itu tetap yang anamnesa dan sebagainya itu tetap perawat. Jadi langkah yang pertama kita lakukan kan kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Nah setelah kita kan mohon izin Ibu, kita mau melakukan tindakan untuk mengukur tanda-tanda vital terlebih dahulu Ibu. Nah setelah kita ukur ternyata pasiennya ini kalau untuk kehamilan kan kita agak riskan ya dengan kondisi yang saat ini ada berbagai macam kasus kayak gitu. Nanti cara menanyakan ke status pernikahan terhadap pasiennya itu yang benar gimana coba? Cara menanyakan. Jadi ini ada pasien hamil nih datang. Pelutnya udah kenceng-kenceng nih. Tapi kan kita butuh validasi terkait status pernikahannya karena itu kan sekarang banyak kasus-kasus yang luar dugaan kayak gitu. Kita kan sebagai tenaga medis kan dimintain pertanggungjawaban tentang apapun itu, apalagi terkait kehamilan gitu kan. Jadi cara kita menanyakan tanpa menyinggung gimana? Gimana ya? Dengan tanpa menyinggung. Tanpa menyinggung. Mungkin ditanya dulu suaminya gitu ya. Langsung? Kayaknya nggak enak juga kalau mau dilangsung. Terus harusnya gimana? Harusnya gimana? Bingung. Jadi gini, kita bilang Ibu biasanya periksa rutinnya gimana? Kan kalau kehamilan itu nggak mungkin nggak ada pemeriksaan. Terus mohon maaf Ibu boleh pinjam buku KIA-nya gitu. Kan setiap kalau kehamilan itu pasti ada buku KIA. Nah di buku KIA itu kan ada identitas Ibu. Nah setelah itu, mohon maaf Ibu ini anak keberapa ya? Kita harus pintar bukan mengelabui ya, tapi kita harus pintar cara berbicara biar ibunya mau ngomong, memancing lah. Nah, ini anak keberapa Ibu? Oh ya, mohon maaf Ibu, ini terkait nanti pengurusan surat keterangan lahir, boleh pinjam buku nikahnya Ibu atau fotokopiannya mungkin ada Ibu. Itu kan enak, maksudnya dengan barang langsung. Suaminya mana ya Bu? Kan nggak mungkin kayak gitu. Iya. Jadi contoh-contohnya kayak gitu. Tak kasih satu kasus lagi ya. Nanti coba cara penyelesaiannya gimana. Jadi ada pasien datang
dengan keluhan mual-mual, pusing, memutar. Nah, pasien ini kecelakaan. Ceritanya kecelakaan di jalan. Nah, ini pasiennya itu pergi bersama temannya. Kecelakaannya berdua nih, cewek cowok. Contoh. Nah, setelah itu kan kita butuh data penanggung jawab. Nah, pasiennya ini masih di bawah umur semuanya. Gimana cara nyelesainnya? Pasien masih di bawah umur. Mm-mm. Mengalami kecelakaan. Boncengan nih, cewek cowok. Gimana? Cara kita menanyakan identitas ke pasien. Menanyakan identitasnya. Hmm. Mungkin ditanya keluarganya dulu. Karena cuma berdua datangnya. Jangan berdua ya. Kan jatuhnya berdua aja. Jatuhnya. Ini nggak bisa merangkai kata-kata. Harus bisa. Itu kasus. Cuma nanya ini identitas saja buat kita ngedata. Buat untuk pemeriksaan lebih lanjut kan pasien itu harus daftarkan dulu. Cara kita minta identitasnya gimana? Dengan bahasa yang baik tanpa menyinggung. Tanpa menyinggung. Itu pasien di bawah umur ya. Ditanya nama dulu mungkin. Kita menanyakan nama, menanyakan Langsung nama? alamat. Ya udah tak jelasin ya. Jadi gini, kalau ada pasien di bawah umur mengalami kecelakaan tanpa wali. Jadi kan kita butuh data untuk mendaftarkan biar kita bisa melakukan pemeriksaan. Karena kalau pasien belum dilakukan pendaftaran itu nggak bisa melakukan tindakan apapun. Nah, jadi kita harus menanyakan, cara menanyakannya adalah masih ingat kejadian tadi enggak ya? Keluhan yang dirasakan sekarang apa? Terus jatuhnya tadi dengan temennya ya, temennya di samping ini apa bukan? Ada lawan apa tidak? Maksudnya jatuh sendiri apa ada lawannya gitu. Terus ini mau kemana tadi? Ingat kronologis jatuhnya apa tidak? Setelah itu nanti kita tanya, ingat namanya? Rumahnya di mana? Ada nomor keluarga yang bisa dihubungi? Kayak gitu contohnya. Jadi awal mulanya tuh kita menanyakan tentang kejadian dulu. Kan itu buat nge-review juga apakah pasiennya ini mengalami benturan apa tidak di kepala. Oh, gitu. Iya, kayak gitu contohnya. Ini aja kayaknya butuh belajar banget ya tentang cara komunikasi efektif ke pasien. Jadi gini aja, tak kasih tugas karena walaupun ini tak jelasin nanti ujungnya sama, cuma intinya kan cuma itu aja. Nah, ini nanti tak kasih tugas kasus, coba nanti diselesaikan. Besok kita bahas Bisa dibahas satu-satu. lagi. Ya, jadi nanti tak kasih kasus, soalnya itu kasus. Jadi nanti coba diselesaikan kasus tersebut, caranya gimana selesaikannya nanti bisa Hmm. gitu ya. Oke. Soalnya kalau mau dijelasin intinya itu ini sama, cuma cara penerapannya itu mungkin masih belum agak paham. Tapi kalau intinya, insya Allah saya percaya bahwa udah paham. Tapi cara cara penerapannya yang masih bingung kan? Iya, cara penerapan. Ya,
cara penerapannya masih bingung. Jadi nanti tak kasih beberapa kasus, coba diselesaikan. Sama yang tugas kemarin itu besok saya evaluasi di akhir sekalian. Gitu nggih? Oh, boleh. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah tidak. Tidak? Insya Allah tidak. Tidak ya. Jadi nanti mungkin 3-5 kasus. Coba diselesaikan nanti. Bagaimana cara menyelesaikannya? Monggo. Sebisanya aja nggak apa-apa. Nanti besok kita evaluasikan. Sama soal yang untuk kemarin ada beberapa yang memang nanti kita evaluasi. Tadi udah saya cek, udah dikirim. Oke. Ada yang mau ditanya lagi mungkin? Tidak, insya Allah. Oh iya nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Insya Allah tidak. Tidak ya. Jadi kayaknya lebih akan paham nanti ketika sudah saya terapin kasus. Jadi biar belajar cara menerapkannya itu kayak gimana. Penerapannya. Gitu? Iya, cara penyelesaian kasusnya seperti apa? Karena kalau etika ini tuh nggak bisa dengan teori. Jadi harus kita terjun ke kasus, baru nanti kita bisa menyelesaikan. Karena poinnya mah tetap sama, mau diulang berapa kali poinnya sama. Cuma nanti bagaimana cara kita penerapan penyelesaian terhadap pasiennya yang berbeda. Yang berbeda-beda. Kan kasusnya, iya kan kasus itu nggak cuma akan 1, 2, 3 itu nggak. Kasus itu Pasti banyak banget dan akan berbeda-beda. dan kita juga pasti bakalan ngadepin pasien yang berbeda-beda. Iya, kan karakter manusia itu berbagai macam. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke diri sendiri. Kita menyelesaikan itu tanpa istilahnya nggak boleh baper lah. Jadi kalau pasiennya marah mau dibentak segimanapun kita nggak boleh menaikkan nada bicara itu. Harus bisa menghormati gitu, menghargai. Ya, mengontrol, iya. Tanggung jawab sih lebih tepatnya. Jadi nanti insya Allah saya percaya kalau pemahaman itu sebenarnya paham, cuma cara untuk penerapannya yang masih perlu belajar lagi. Jadi nanti coba kasih soal, coba dijelaskan lewat soal tersebut. Besok kita review bareng-bareng. Oke? Oke. Ada yang mau ditanya lagi mungkin? Insya Allah tidak. Assalamualaikum Pak Suyon, masih di sini? Kayaknya udah nggak ada. Masih. Sudah selesai? Halo Pak? Halo, sudah selesai? Sudah Pak, soalnya Oh, kalau tentang etika keperawatan kan materinya masih sedikit, cuma mungkin kalau untuk penerapannya kan memang perlu tak kasih kasus aja besok. ya. Mungkin akan Betul. lebih tak bahas lebih banyaknya besok ya. Soalnya Mbaknya tuh sebenarnya paham, cuma cara penerapannya masih bingung. Jadi nanti tak kasih berbagai, nggak berbagi nih, kalau berbagi banyak ya. 3-5 kasus saja lah dulu. Nanti tak kirim Bapak ngirim ke Ya. Mbak. Ya, Siap. Oke. Untuk dari saya cukup malam ini. Semoga ilmunya selalu bisa bermanfaat. Terus belajar bareng-bareng lagi. Oke. Terima kasih, Pak Pipin. Iya Pak. Iya. Mari kita akhiri kalau memang sudah nggak ada pertanyaan. Nah, membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok pagi. Besok jadwalnya masih Mbak Pipin apa bukan ya? Aku lupa ya. Bentar Pak. Saya juga lupa. Sebentar Pak. Besok itu masih ya? Masih ya? Apa sudah? Masih Bu Pipin kayaknya. Masih ya? Sebentar. Besok itu tanggal 15 ya Pak? 13. Iya. Masih Pak. Oh, Besok ya. masih materi yang sama kok. Oh, Iya masih Bu Pipin. Sampai tanggal 16 masih Bu Pipin. Iya, sampai sampai tanggal 16 masih saya. ketemu. Sampai, iya, habis itu dijeda-jeda Pak.
Ya, Sore lagi jam 20 ya. Semoga tidak Iya, ada Pak. agenda Besok yang sore mendadak. bisa maju sih, Pak, sebenarnya. Oh, nah ini sih Mbak Ivanya yang nggak bisa maju masalahnya. Gimana Mbak Oh, Eva, bisa baik, maju ya. nggak? insya Allah bisa Jam 7 mungkin bisa. jam 7. Oh, iya. Jadi Kalau dari besok saya sore jam 7 jam bisa. 7. Boleh Mbak jam Iva 7 bisa nggak? bisa. Oh ya, kayaknya soalnya besok akan lebih banyak yang saya bahas soalnya. Oh, Iya. oke. Besok sore jam 7. Baik, besok saya bukakan punya Iya, jam 7. Oke. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya end ya.